Pagi saudara-saudara, selamat pagi. Hari ini saya akan bercerita tentang sorga yang terakhir ya saudara-saudara. Saya sudah mengisahkan tentang sorga, yaitu tempat tinggal Bapa dan kota baru yang akan diturunkan dari surga, itu Yerusalem baru. Kota ini akan turun setelah Yesus memerintah di bumi selama 1000 tahun. Jadi saudaraku, yang harus kita kejar saat ini ialah agar kita ikut bersama-sama dengan Yesus memerintah di bumi selama 1000 tahun ini. Kalau saudara tidak mau ikut memerintah, tidak apa-apa, tinggal saja di alam penantian selama 1000 tahun. Alam penantian juga enak saudara-saudara, tidak usah khawatir. Sorga sendiri terdiri dari beberapa tingkatan. Tentang berapa banyaknya tingkatan yang ada, kita tidak mengetahui secara pasti karena Alkitab tidak mengatakannya. Tapi Rasul Paulus sendiri pernah dibawa ke sorga ke tingkat ketiga. Dia berkata dalam keadaan sadar dan tidak sadar. Kita bisa membaca lengkapnya di dalam 2 Korintus 12 ayat 2-4. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Saudara-saudara, Rasul Paulus diangkat ke tingkat ketiga dari sorga, yaitu Taman Firdaus. Jadi bukan pusatnya sorga itu saudara ya, masih taman ya, Taman Firdaus. Kalau saudara ingat waktu Yesus disalib, ia berkata kepada penjahat yang satunya yang nanti akan dia selamatkan, yang satunya tetap masuk neraka, yang satunya dia selamatkan, karena dia berkata, Yesus, ingatlah aku kalau engkau telah sampai surga. Jadi kita baca dalam Lukas 23:43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kita melihat bahwa penjahat tersebut dibawa ke tempat di mana Rasul Paulus juga dibawa, yaitu Firdaus. Kemudian untuk mendapat penjelasan lebih jauh tentang sorga, saya akan pakai ayat ke ayat karena ayat akan menerangkan tentang ayat saudara-saudara. Jadi tidak ada karangan manusia di sini, semua dari Alkitab, kitab suci kita. Ibrani 7 ayat 26. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Sebab imam besar yang demikian yang dimaksud ialah Tuhan Yesus ya. Dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, berarti sorga ada tingkat-tingkatnya saudara. Dari ayat di atas kita dapat mengetahui bahwa sorga terdiri dari beberapa tingkat. Tuhan Yesus sendiri secara tidak langsung mengatakan adanya tingkatan sorga ini. Hal ini dapat kita baca dalam Lukas 7 ayat 28. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes, namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Saudara-saudara, kasihan juga Yohanes Pembaptis ya. Padahal dari segi manusia ia saudara sepupu Tuhan Yesus. Jadi kalau dari segi KKN seharusnya ia menduduki tempat tertinggi, bahkan sebelah kanan Tuhan Yesus. Dari segi sorga ia bersikap jalan untuk menyiapkan kedatangan Mesias. Bahkan Yohanes sendiri yang membaptis Tuhan Yesus sang Mesias. Memang ada satu hal yang tidak dilakukan oleh Yohanes, yaitu tidak menjadi pengikut Yesus. Tapi kalau dipikir-pikir, Musa, Abraham, dan Nuh juga gak pernah jadi pengikut Yesus saudara-saudara. Oke, kita tidak usah bikin nasib Yohanes lah, karena dia saudara sepupu Tuhan Yesus, pasti nanti dia akan diangkat ke surga tertinggi. Kita baca setelah memerintah selama 1000 tahun, maka iblis akan dilepaskan kembali dan ia akan mempengaruhi orang-orang di bumi yang pada waktu itu sudah penuh dengan manusia. Kalau saudara baca di Alkitab, sebelum Tuhan Yesus datang akan ada tulah besar, akan ada hukuman besar yang Tuhan berikan bagi bumi, yaitu sepertiga manusia meninggal, begitulah kira-kira. Jadi waktu Tuhan Yesus datang, manusia yang hidup hanya sedikit saudara-saudara, tapi setelah 1000 tahun mereka akan beranak pinak menjadi banyak kembali. Nah, kemudian iblis sendiri waktu Tuhan Yesus datang, dia cuma diikat di sorga. Hal ini untuk membuktikan bahwa bukan iblis yang buat manusia jahat, tapi memang manusia jahat sudah dari sononya, kata orang Jakarta. Banyak orang akan mengikuti iblis untuk kembali menyerang Tuhan. Mengapa orang-orang ini mau mengikuti iblis menyerang Tuhan Yesus? Sebab orang ini adalah orang yang sakit hati dengan Tuhan Yesus. Jadi barisan sakit hati ya
saudara-saudara, Anda harus ingat bahwa Yesus akan memerintah dengan tangan besi, atau dengan kata lain Ia akan memerintah dengan keras. Setiap kesalahan langsung mendapat hukuman. Kalau kita lihat dari segi manusia, sebenarnya manusia pada waktu itu hidupnya sudah enak. Kenapa? Satu, karena iblis dan pasukannya tidak ada lagi, kan sudah dikurung dia. Yang kedua, Tuhan sendiri yang langsung memerintah. Kurang apa lagi kita kalau ada Tuhan? Terus kenapa manusia masih mau memberontak kepada Tuhan? Disitulah kita melihat kebobrokan daging saudara-saudara. Walaupun si iblis dan kroninya sudah dikurung, ternyata manusia masih punya sifat jahat dalam dirinya. Dulu waktu si iblis ada, si iblis selalu menjadi kambing hitam manusia. Padahal saudara-saudara, iblis itu malaikat, bukan kambing, dan kulitnya tidak hitam. Tuhan juga menunjukkan bahwa manusia itu sendiri sebenarnya jahat. Bahkan kadangkala manusia lebih jahat dari iblis. Apa bukti manusia lebih jahat dari iblis? Satu, iblis takut sama Tuhan. Bahkan mendengar nama Tuhan aja langsung gemetar. Manusia gak ada rasa takutnya. Bahkan Tuhan sendiri dia ejek. Bahkan dia bilang Tuhan tidak ada, Tuhan sudah mati. Berapa banyak di antara kita yang berani melawan Tuhan jika Tuhan tidak mendengarkan kita. Jika kita hidup susah, kita memaki Tuhan. Kita memaki-maki Tuhan, kita memarah-marahi Tuhan, bahkan kita mau murtad pindah daripada Tuhan, mau lebih baik ikut iblis, kita bilang. Bukankah begitu saudara? Kemudian iblis gak pernah bunuh temannya. Tidak pernah kita lihat dalam sejarah iblis yang bunuh temannya, karena Yesus sendiri yang berkata sebuah kerajaan akan runtuh apabila orang-orang yang saling membunuh, saling menyerang. Kalau kita manusia saling bunuh saudara-saudara, jangankan orang lain, anak, istri sendiri, suami dibunuh, orang tua dibunuh. Astagfirullahaladzim, kata saudara kita dari negeri seberang. Kemudian setan-setan kerjanya kompak. Sedangkan manusia kalau kerja saling memfitnah, saling menjatuhkan, iri hati, menjilat atasan biar dia yang top. Masih banyak lagi saudara-saudara. Dari ketiga alasan di atas sebenarnya masih banyak lagi menunjukkan manusia sebenarnya lebih jahat dari iblis. Saya tambahkan satu lagi, I have decided to find